Shalom. Kembali lagi dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta bersama dengan kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari yang baru, pagi yang indah, masih kurang satu hal. Ngopi. Menyeduh kopi adalah hal yang saya gemari selain membaca buku dan berbincang tentang gagasan. Sebagai penikmat kopi, saya mengenali cita rasa seduhan kopi yang dilakukan dengan metode-metode atau cara-cara menyeduh yang berbeda. Selama ini umumnya kita mengenal ngopi itu ya saset, tinggal disobek, ditaruh, diseduh. Namun proses mengolah kopi sejak dari biji hingga tersajikan di cangkir kita itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih serius, dengan cara yang lebih sungguh-sungguh lagi daripada sekedar sobek, tuang, dan seduh. Pertama, kita perlu mengenali biji kopi yang akan kita seduh. Ada berbagai macam jenis biji kopi, umumnya ada Robusta dan Arabica. Biji itu dipanen, kemudian diproses. Ada yang dengan cara wash, semi wash, full wash, natural proses, honey proses, wine proses, dan anaerobik. Kebetulan ini saya bawa kopi Arabica, natural proses. Ini yang memberikan sahabat saya dulu ketika bertugas di Poso. Kemudian biji ini disangrai sampai terlihat kegelapan begini ya. Nah, setelah itu masih perlu digiling. Ini saya membawa grinder. Masih perlu digiling. Dan ada berbagai macam ukuran gilingan, grind size. Ada coarse, medium coarse, dan fine. Coarse itu kasar, fine itu halus. Seberapa halus kasar gilingan kopinya, bubuknya, itu akan menentukan rasa dan bagaimana cara menyeduhnya nanti. Kita giling sampai sudah selesai dan akan menghasilkan bubuk kopi seperti ini. Ini ukuran grind size-nya coarse, jadi cukup kasar, cocok untuk diseduh dengan French press. French press pakai air seperti ini. Ada berbagai macam cara menyeduh. Tadi seperti saya contohkan ada French press, ada juga Aeropress, ada juga espresso pakai mesin, ada Vietnam drip, ada pour over atau V60 pakai alat seperti ini yang lebih baru. Nah, kalau saya sendiri lebih suka pakai V60 karena cara ini yang paling bisa mengeluarkan profil rasa dan aroma dari biji kopi sesuai dengan kodratnya. Lalu kita masih perlu menakar dan menaruh biji kopi tadi ke dalam alat penyeduhannya. Harus ditimbang. Setelah itu kita harus memperhatikan yang namanya suhu air. Suhu air dalam menyeduh. Tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bisa menyebabkan kopi itu over extract, jadi cenderung lebih pahit. Tidak boleh kurang panas, nanti bisa under extract atau lebih kecut. Seorang barista perlu belajar dan berlatih demikian rupa untuk mengenali setiap biji kopi yang harus ia seduh dan sajikan. Sebab setiap biji kopi punya profil rasa dan aromanya. Perlu waktu untuk menekuni hal ini dan boleh disebut sebagai barista. Ini merupakan suatu craftsmanship yang menguasai sebuah skill untuk menyeduh kopi, dan tidak heran ada kompetisi barista mulai dari skala lokal sampai dengan internasional. Menyeduh kopi tidak bisa asal-asalan, harus teliti, harus penuh dedikasi, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, penuh perhatian, fokus. Ini yang saya pelajari ketika kuliah di Jogja dulu. Teman-teman baik saya adalah barista paruh waktu di kedai-kedai kopi di Jogja. Saya dulu sering berada di sana dan ikut belajar pada mereka. Sebelumnya saya juga hanya tahu kalau ngopi itu tinggal sobek, tuang, kasih air panas, cenderung instan dan tidak memberi perhatian penuh pada proses pembuatannya. Namun ternyata ngopi tidak sesimpel itu. Ada proses yang sungguh-sungguh kalau mau menyeduh dan menyajikan kopi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, striving for excellence atau melakukan yang terbaik. Itulah hal yang saya dapati dalam belajar dunia perkopian. Ini pun sejalan dengan firman Tuhan sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam suratnya Kolose 3 ayat 23 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh
Seperti seorang barista yang dengan teliti, fokus penuh perhatian mengolah biji kopi untuk diseduh dan disajikan. Demikian kita diundang untuk fokus dan penuh kesungguhan hati dalam mengerjakan karya kita. Tidak dengan serampangan, tetapi dengan persiapan dan kesungguhan. Sehingga kopi kita tidak biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Sehingga karya kita tidak biasa-biasa saja, melainkan luar biasa. Membuahkan sesuatu yang baik dan berguna. Tidak sekedar spontanitas, formalitas, dan instan, namun dengan penuh perhatian, fokus, dan kesungguhan hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selamat menjalani karya hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur padamu ya Tuhan, pada saat ini kami telah menerima sapaan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menumbuhkan daya kehidupan untuk kami terus melangkah bersama Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita yang memandu langkah hidup kami. Maka terangilah jalan kami Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh dalam menjalani karya kami dalam satu hari ini. Berikan kami fokus, perhatian penuh dalam mengerjakan karya-karya kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami, berkatilah, kuatkanlah setiap kami, kesehatan kami juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin.